Halo teman-teman, akhir-akhir ini seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali loh produk-produk green tech digital yang bermunculan. Tak bisa dipungkiri, green tech ini membawa limbah elektronik yang menjadi salah satu perhatian besar di banyak negara loh. Oleh karena itu, teknologi keberlanjutan tetap membutuhkan kesadaran dan perubahan gaya hidup dari masyarakat sebagai konsumen barang elektronik sendiri. Hingga saat ini, perkembangan produk digital seperti salah satunya smartphone sangat berkembang pesat. Pembaruan teknologi melalui seri terbaru terus berkembang setiap bulannya. Hal ini tak lepas dari gaya hidup masyarakat yang kerap berlomba-lomba untuk mengikuti perkembangan dengan mengganti ponsel lamanya yang sebenarnya dari sisi fungsi masih bekerja sangat baik. Alhasil, tumpukan ponsel maupun produk-produk digital lainnya akan berakhir menjadi limbah elektronik yang bisa menciptakan bencana alam bagi hewan, tumbuhan, bahkan manusia itu sendiri. Melalui gaya hidup berkelanjutan di bidang teknologi, masyarakat diajak untuk lebih bijak dalam menggunakan maupun membeli barang elektronik. Sebelum penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai materi ini, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Vera Depi dengan NIM 210403043. Yang kedua ada Irba Salsabila dengan NIM 210403072. Dan yang terakhir ada Elazar Syahputra Sinulingga dengan NIM 210403073. Teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang dimana kata teks berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Sustainability. Sustainability merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris, yakni sustain yang berarti berlanjut dan ability yang berarti kemampuan. Jadi, sustainability atau keberlanjutan adalah penggunaan metode secara sadar dan proaktif yang tidak membahayakan manusia dan bumi, di mana hal tersebut akan menghasilkan keuntungan sekaligus meninggalkan dampak positif. Teknologi berkelanjutan. Sadar nggak sih dalam setahun terakhir ini atau selama ini, kita menyaksikan bagaimana teknologi-teknologi memegang peranan sangat penting dalam membantu kita untuk menjalani hari demi hari dan dapat tetap terhubung satu sama lain. Jadi sebenarnya apa sih itu teknologi berkelanjutan? Jadi sebenarnya teknologi berkelanjutan atau teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana pertumbuhan teknologi itu? Teknologi hadir karena budaya atau sosial, sumber daya alam, dan lingkungan. Terciptanya teknologi harus disertai dengan knowledge, skills, and practice. Dan yang paling terpenting adanya research and development, yaitu penelitian dan pengembangan oleh peneliti yang akhirnya bisa menciptakan sebuah teknologi. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, seperti adanya hardware, software, dan teknologi penyimpanan data atau storage. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis saja, tetapi juga bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Pada tahun 1650 sampai dengan 1955 dinyatakan oleh Alfred Toffler sebagai era industri. Era ini dimulai dengan terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Tenaga kerja manusia di dalam pabrik mulai diganti dengan mesin, dan seiring dengan bergulirnya waktu, saat ini teknologi berkembang dengan sangat pesat. Sebagai contoh, kini telah ditemukan alat elektronik antibakteri pada mesin cuci, lemari es, dan pendingin ruangan, yaitu dengan menggunakan teknologi nano. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Nah, lalu apa sih manfaat menerapkan teknologi dan sustainability itu?
Pertama, sangat efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan pun dapat tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, dapat mengurangi jumlah limbah agar tidak berlebihan, sehingga bisa mencegah pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengurangi risiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup, khususnya manusia. Yang keempat, dapat menekan biaya produksi hemat dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bagian dari teknologi yang mampu menghemat biaya. Contohnya adalah pemanfaatan listrik tenaga surya yang hanya mengandalkan energi matahari tanpa dipungut biaya. Lalu bagaimana sih cara untuk menerapkan sustainable technology itu? Langkah-langkah menerapkan sustainable technology bisa dimulai dengan hal kecil dari diri kita sendiri. Step yang pertama, berhenti mengikuti gaya hidup fast technology. Kita tidak perlu selalu mengganti produk elektronik seperti smartphone dengan seri terbaru, apalagi jika barang yang kita miliki masih berfungsi dengan baik. Nah, jika ada barang yang rusak, jangan langsung membeli yang baru, namun coba untuk memperbaikinya. Step yang kedua, kelola limbah elektronik dengan bijak. Jangan buang barang elektronik begitu saja. Kita dapat menyumbangkannya ke tempat-tempat yang menyediakan jasa untuk pengolahan limbah elektronik. Jika barang tersebut masih berfungsi baik, maka kita bisa menyumbangkannya kepada orang lain. Selain tidak menambah tumpukan sampah elektronik, kita juga bisa membantu sesama loh. Yang ketiga, memilih produk elektronik yang hemat listrik. Saat ini sudah banyak produk elektronik yang dibuat dengan konsep hemat listrik. Misalnya saja lampu LED. Perlu kita ketahui, membeli elektronik rumah tangga yang hemat listrik bukan hanya menghemat pengeluaran membayar listrik saja, namun pemakaian daya listrik yang rendah juga akan membantu mengurangi emisi dari batu bara yang menjadi salah satu sumber energi pembangkit tenaga listrik. Lalu bagaimana sih penerapan sustainability itu? Konsep sustainability merupakan suatu konsep holistik yang harus diterapkan dari proses hulu hingga hilir industri. Dalam konteks industri tekstil, hal ini membawa implikasi bahwa dari awal proses desain, perencanaan, proses manufaktur, hingga proses pemeliharaan produk, pihak perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana penggunaan energi dapat dialokasikan seefisien mungkin guna mengurangi dampak buruk yang dihasilkan ke lingkungan. Contohnya dalam industri tekstil, penggunaan bahan baku tekstil harus memenuhi kriteria natural atau alami, renewable atau terbarukan, biodegradable atau dapat terurai, dan comfortable atau nyaman seperti bahan viskos rayon harus dipertimbangkan oleh desainer. Karena pemilihan bahan baku yang sustain dapat terciptanya rantai sustainability dari supplier hingga ke konsumen. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan tuh bagaimana penerapan sustainability bagi industri. Lalu, jika bagi perusahaan, bagaimana? Oke, kita bawa salah satunya. Coba kalian tebak gambar ini, pasti tidak asing bukan? Nah, benar, yaitu adalah perusahaan Walmart. Yaitu perusahaan retail terbesar yang mewakili beberapa penerapan transformasi digital yang bekerja untuk menghilangkan pemborosan dan penggunaan energi serta menyediakan kontrol rantai pasokan. Nah, Walmart sendiri ini adalah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang pengoperasian jaringan department store. Perusahaan ini juga didirikan pada tahun 31 Oktober 1992 oleh Sam Walton yang memiliki hingga 10.800 toko di 27 negara, di bawah 69 nama yang berbeda dan e-commerce website di 10 negara. Wow, sangat banyak bukan? Nah, lalu bagaimana perusahaan ini menerapkan sistem sustainability di bawah teknologi yang berkembang di zaman sekarang? Nah, pertama-tama banyak sensor IoT atau Internet of Things bawaan dan robot pemindai rak terbukti berkelanjutan yang dalam hal penghematan energi dan pengalaman pelanggan. Selain itu, Walmart adalah e-retailer sukses yang menyediakan layanan online yang efisien, seperti pengembalian ekspres seluler dan pembinaan kode QR yang dapat memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dengan tinggal di rumah, sehingga mengurangi penggunaan transformasi dan emisi CO2. Nah, Walmart terus mengembangkan ide-ide yang inovatif yang dapat diterapkan tidak hanya dalam cabang retail. Pada tahun 2018, perusahaan ini juga memantenkan gagasan Robobi, yaitu drone untuk penyemburkan tanaman yang dilengkapi dengan kamera dan sensor. Nah, alat ini juga memungkinkan kita untuk mendeteksi masalah pertanian dan mendapatkan kontrol yang lebih memadai atas rantai pasokan makanan. Walmart yang akibatnya meminimaliskan limbah makanan. Wow, sangat hebat bukan? Sepertinya Walmart ini dapat kita contoh ya untuk di Indonesia. Lalu, bagaimana jika sustainability diterapkan dalam teknologi? Nah, sebenarnya sudah banyak sih yang sudah diterapkan
di lingkungan sekitar kita. Nah, kali ini kami akan membawakan top 3 penerapan dalam teknologi yang sering kita lihat. Oke, yang pertama adalah kendaraan ramah lingkungan. Nah, salah satu pencemaran lingkungan terbesar adalah industri otomotif, seperti polusi-polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan di jalan raya itu, yang kerap mengganggu kita dan menimbulkan efek tidak baik bagi bumi. Namun, banyak orang di seluruh dunia ini masih bergantung pada kendaraan mereka, dan saat ini diperkirakan ada sekitar 2 miliar mobil jalan, dan dalam 20 tahun diprediksi jumlah akan melipat ganda akibat dari pertumbuhan pesat, terutama di India dan China. Nah, dalam industri otomotif, kendaraan bahan bakar alternatif atau disebut dengan kendaraan hijau telah diperkenalkan sebagai alternatif yang tidak terlalu bahaya bagi lingkungan. Oke, selanjutnya ada energi matahari atau energi surya. Nah, energi ini adalah contoh ramah lingkungan yang dijadikan sebagai energi paling melimpah di bumi. Sementara pembangkit listrik tenaga surya kan sudah menjadi teknologi yang paling umum di rumah tangga dan teknologinya masih terus meningkat. Nah, para ilmuwan juga telah mengatasi cacat desain panel surya yang dengan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan energi baik dalam hujan dan matahari. Nah, apa yang disebut dengan panel surya segala cuaca ini memungkinkan rumah manapun terlepas dari lokasi geografisnya dapat menghasilkan listrik untuk rumah mereka. Selama hujan, panel surya juga menghasilkan listrik dan kekuatan hujan yang jatuh di permukaan. Wah, sangat canggih bukan? Dan yang terakhir adalah vertical farming. Nah, vertical farming itu apa sih? Vertical farming merupakan teknologi ramah lingkungan yang berpotensi dapat mengatasi masalah produksi pangan kita. Nah, konsepnya juga yaitu dengan menanam pupuk dalam lapisan vertikal bertumpuk. Namun, apa sih manfaat pertanian vertikal ini? Nah, manfaatnya yaitu dapat mendukung peningkatan keberlanjutan atau sustainability. Beberapa pertanian vertikal bahkan tidak membutuhkan tanah dan mengurangi penggunaan air secara eksponensial. Nah, teknologi ini juga memungkinkan kita untuk membangun pertanian vertikal di gedung-gedung sekitar kota dan menyediakan makanan segar dan bergizi bagi orang-orang. Cara ini juga mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat menghilangkan kebutuhan untuk mengangkut hasil tani jarak jauh. Di teknologi yang sudah canggih zaman sekarang, tidak memungkinkan ada hambatannya. Nah, setiap perubahan yang datang pasti memiliki hambatan. Nah, terdapat nih 3 hambatan utama dalam penerapan teknologi baru. 3 hambatan tersebut adalah kurangnya infrastruktur dalam sumber daya manusia yang terampil, biaya pembangunan yang tinggi, serta mental teknologi. Oke, yang pertama adalah kurangnya infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil merupakan satu paket yang lengkap. Nah, infrastruktur ini hadir untuk mendukung peningkatan daya saing di negara kita, yaitu negara Indonesia terhadap negara lain. Namun, sedangkan sumber daya manusia yang terampil adalah motor penggeraknya. Logikanya, jika hanya ada infrastruktur tanpa sumber daya manusia yang kompeten, maka pemerintah hanya akan membuat sesuatu yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, bukan? Nah, contohnya nih Singapura. Kita bisa jadikan contoh, yaitu negara yang memiliki infrastruktur hebat dan sumber daya manusia yang terampil. Selanjutnya adalah masalah biaya atau masalah pembangunan yang tinggi. Infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil saja tidak dapat menjamin keberhasilan penerapan teknologi baru, bukan? Dilihat dari kondisi geografi Indonesia yang sangat luas, pembangunan infrastruktur di daerah 3T yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Lalu yang ketiga adalah mental teknologi. Implementasi teknologi akan selalu terhalang oleh mentalitas yang sepenuhnya belum menyadari dan menginternalisasi makna kehadiran teknologi. Karena itu, di awal saya sampaikan bahwa inovasi teknologi pada pembangunan berkelanjutan belum menjadi hal yang eksklusif. Buktinya bisa dilihat nih selama pandemi, banyak kan pelayanan publik yang dilakukan secara online demi mencegah kerumunan dan menekankan angka penyebaran COVID-19. Namun, sayangnya tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang baik tentang literasi digital. Sebagai contoh nih, masih banyak kan warga Jakarta yang belum memahami cara pendaftaran fakir miskin melalui sistem di Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial atau Pusdatin Jamsos. Nah, di Dinas Sosialisasi Pemprov DKI Jakarta, menurut keterangan Pak Didi sebagai buruh bangunan, dia tidak mengerti cara mendaftarkan lewat internet dan baginya hal itu sulit dan cukup menyulitkan bagi kita. Nah, selanjutnya adalah net zero emission. Mungkin ini masih terdengar asing bagi kalian.
Nah, net zero emission sendiri atau nol emisi karbon adalah kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Nah, untuk mencapainya diperlukanlah sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan dalam melakukannya adalah mengurangi jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu atau lebih sering dikenal dengan jejak karbon. Nah, jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, bukan? Seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbulnya cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Nah, program NZE ini atau Net Zero Emission menjadi istilah populer setelah diadakannya Paris Climate Agreement tahun 2015. Nah, program tersebut bertujuan untuk menekankan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengakibatkan pemanasan global. Nah, energi menjadi salah satu sektor yang difokuskan dalam upaya mencapai program NZE. Berbagai negara telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru dalam hal penyediaan energi listrik yang disesuaikan dengan program NZE. Termasuk Indonesia nih. Saat ini Indonesia menargetkan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050. Emang masih cukup lama sih. Sekian dari kami, mohon maaf bila kami ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.